Rolex mungkin adalah satu-satunya merek jam tangan yang dikenal bahkan oleh orang yang tidak mengerti jam tangan. Tapi semakin mahal Rolex, semakin banyak orang mulai mempertanyakan nilainya. Karena hari ini dengan uang yang sama, kalian bisa membeli Omega, Grand Seiko, Cartier, bahkan berbagai merek lain yang menawarkan kualitas luar biasa. Jadi pertanyaannya, apakah Rolex masih worth it? Atau kita sebenarnya hanya membayar nama besar yang sudah dibangun selama puluhan tahun? Kalau berbicara tentang jam tangan mewah, sulit menemukan nama yang lebih besar daripada Rolex. Bagi banyak orang, Rolex bukan sekedar alat penunjuk waktu, melainkan simbol pencapaian dan representasi dari sebuah perjalanan hidup. Rolex sering dianggap sebagai hadiah atas kerja keras, sebuah milestone ketika seseorang merasa telah mencapai titik tertentu dalam karir maupun kehidupannya. Ada nilai emosional yang melekat, bukan hanya material. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, lanskap dunia jam tangan mulai berubah. Harga Rolex terus meningkat secara signifikan, waiting list semakin panjang, dan akses untuk mendapatkannya menjadi lebih sulit. Di sisi lain, semakin banyak brand lain yang menawarkan kualitas, desain, dan value yang tidak kalah menarik. Di titik ini, muncul pertanyaan yang semakin relevan. Apakah Rolex masih menjadi pilihan terbaik hari ini? Atau justru ada alternatif lain yang lebih rasional dan masuk akal? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu memahami terlebih dahulu mengapa Rolex bisa menjadi begitu besar. Karena jika kita jujur, banyak brand lain yang mampu membuat jam tangan dengan kualitas yang sangat baik. Bahkan dalam beberapa aspek bisa menyaingi Rolex. Namun, hanya sedikit yang memiliki pengaruh budaya sebesar Rolex. Bahkan orang yang tidak pernah mengikuti dunia horologi sekalipun tetap tahu apa itu Rolex. Hal ini tidak terjadi dalam semalam. Selama puluhan tahun, Rolex secara konsisten membangun citra sebagai simbol prestasi, kesuksesan, dan pencapaian hidup. Ketika seseorang mendapatkan promosi besar, menjual bisnisnya, atau mencapai milestone tertentu, Rolex sering menjadi pilihan untuk merayakan momen tersebut. Disinilah letak kekuatan terbesar Rolex. Mereka tidak hanya menjual jam tangan, mereka menjual cerita, mereka menjual reputasi, mereka menjual pengakuan sosial yang telah dibangun selama lebih dari 1 abad. Dan nilai seperti itu tidak bisa diukur hanya dengan spesifikasi teknis atau jumlah komponen di dalam movement. Namun di sisi lain, semakin banyak juga orang yang mulai mempertanyakan apakah Rolex masih memberikan value yang sebanding dengan harganya. Salah satu faktor utamanya tentu saja adalah kenaikan harga yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa model mengalami peningkatan harga baik di butik resmi maupun di pasar sekunder yang terkadang jauh melampaui harga retail. Belum lagi fenomena waiting list yang semakin panjang. Banyak orang yang sebenarnya sudah memiliki dana tetapi tetap tidak bisa mendapatkan model yang diinginkan dalam waktu cepat. Bahkan untuk model tertentu, proses menunggu bisa berlangsung berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Kondisi ini membuat sebagian calon pembeli mulai berpikir ulang. Bukan karena mereka tidak mampu membeli, tetapi karena proses dan value yang dirasakan mulai berubah dibandingkan sebelumnya. Dan mungkin alasan yang paling menarik adalah munculnya alternatif yang semakin kuat di market. Jika 20 tahun lalu Rolex berada jauh di depan banyak kompetitornya, hari ini situasinya sudah mulai berubah. Brand seperti Omega menawarkan katalog yang sangat solid dengan sejarah yang kuat, mulai dari Speedmaster hingga Seamaster. Grand Seiko dikenal dengan kualitas finishing yang bahkan sering dipuji melampaui banyak brand Swiss di kelasnya. Cartier memiliki identitas desain yang ikonik dan mudah dikenali. Sementara Tudor hadir dengan value yang sangat menarik, terutama untuk mereka yang mencari kualitas tinggi dengan harga yang lebih rasional. Artinya, keputusan membeli Rolex hari ini bukan lagi keputusan otomatis seperti dulu. Konsumen sekarang memiliki lebih banyak pilihan yang sama-sama kuat, baik dari sisi kualitas, desain, maupun cerita yang ditawarkan. Jadi apakah Rolex masih worth it? Menurut saya, jawabannya adalah ya. Tetapi alasannya sudah berbeda dibandingkan beberapa dekade yang lalu. Hari ini orang tidak hanya membeli Rolex karena kualitas jam tangannya. Mereka membeli Rolex karena kombinasi antara kualitas,
sejarah, reputasi, status, dan kepercayaan yang telah dibangun selama puluhan tahun. Namun jika tujuan kalian hanyalah mencari jam terbaik untuk jumlah uang yang sama, maka mungkin ada beberapa alternatif lain yang layak dipertimbangkan. Pada akhirnya, keputusan membeli Rolex bukan hanya soal spesifikasi atau harga. Ini adalah keputusan yang juga melibatkan preferensi pribadi, emosi, dan bagaimana seseorang memaknai sebuah jam tangan. Dan sekarang, saya ingin mendengar pendapat kalian. Jika memiliki budget yang cukup untuk membeli Rolex, apakah kalian akan tetap memilih Rolex atau justru memilih merek lain? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan buat kalian yang suka konten seputar dunia jam tangan, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.